Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sahabat Alkitab, pernahkah kita melintas dalam sebuah jalur berbahaya? Misalnya jalur yang rawan longsor. Jika kita memperhatikan jalur tersebut dengan baik, maka akan jamak ditemukan rambu-rambu peringatan yang terang-terangan mengingatkan akan potensi bahaya, sehingga para pengemudi dapat bersiap-siap. Rambu itu berfungsi sebagai peringatan yang menjaga keselamatan para pengemudi. Dalam nuansa yang serupa, di surat Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 8, kita juga menemukan peringatan keras dari penulis kepada pembacanya. Peringatan itu terkait dengan kemurtadan yang menjadi isu di tengah-tengah jemaat. Kemurtadan yang dimaksud oleh penulis adalah ketika seseorang sengaja meninggalkan iman Kristen. Sebuah tindakan yang sengaja memisahkan diri dari Allah dalam bahasa Yunani menggunakan kata parareo yang artinya terbawa arus, menjauh dari alur yang benar, yaitu firman Allah. Terkait peringatan ini, penulis sudah pernah menyampaikan pada Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nuansa yang keras dari peringatan tersebut bahkan digarisbawahi kembali pada ayat 4 sampai dengan 6. Konsekuensi dari kemurtadan begitu berat hingga tidak terampuni. Apakah hal tersebut menjadi sebuah kenyataan iman yang sesungguhnya atau upaya penegasan saja dari penulis surat Ibrani? Saat ini kita tidak dapat mengetahuinya dengan pasti. Yang jelas, di masa lampau, ayat tersebut banyak menimbulkan perdebatan. Meskipun demikian, kita dapat menangkap keresahan sekaligus ketegasan penulis yang tidak menginginkan jemaatnya berbalik dari Allah. Peringatan ini dibarengi dengan ajakan untuk menyadari keistimewaan yang sesungguhnya telah dimiliki umat yang beriman kepada Kristus. Pertama, pernah diterangi, yang berarti bahwa umat telah mendapatkan pencerahan rohani dari Kristus pada awal kehidupannya sebagai orang Kristen. Kedua, mengecap karunia surgawi, yaitu bahwa selama hidup di dunia ini, umat telah mengecap atau mencicipi karunia surgawi, dan kelak pada akhir zaman mereka akan mengalami seutuhnya. Ketiga, mendapat bagian dalam Roh Kudus, sebagaimana mereka mengambil bagian dalam panggilan surgawi dan dalam Kristus. Keempat, mengecap firman yang baik dari Allah dan menerima janjinya. Kelima, mengecap kuasa-kuasa dunia yang akan datang, yang datang bersamaan dengan firman yang baik dari Allah. 5 keistimewaan yang disebutkan oleh penulis ini sudah kuat untuk menjadi pegangan umat agar tidak menyia-nyiakan imannya. Sahabat Alkitab, mungkin di antara kita ada yang tengah menghadapi berbagai penggodaan yang membuat pilihan untuk meninggalkan Kristus bergaung dengan cukup keras. Namun,
janganlah menyerah dan berbalik kepadanya. Berada bersama dengan Tuhan dan menerima anugerah-Nya adalah pilihan yang paling tepat yang pernah kita ambil secara sadar. Mungkin ada banyak keistimewaan yang dapat kita terima saat meninggalkannya. Tetapi betapapun hebatnya kesenangan tersebut, tidak sebanding dengan anugerah kehidupan kekal yang kita terima melalui Yesus. Semoga kita diteguhkan untuk senantiasa mengikutinya meskipun berat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, kembali kami bersyukur ya Tuhan atas satu hari yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap setia kepadamu. Meskipun godaan begitu berat, kuatkanlah iman kami agar kami tidak pernah meninggalkan-Mu. Biarkan kami menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.